Mas Darmo channel Mas Darmo channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam sejahtera untuk kita semua. Pada konten kali ini ceritanya Mas Darmo lagi bersih-bersih di belakang rumah. Dan ini Mas Darmo menemukan harta karun. Harta karun dalam bentuk tanaman ya, bukan harta karun berupa emas atau uang, itu bukan. Tapi kalau ini nanti jadi, itu bisa kita jadikan untuk beli emas atau bisa jadi uang guys. Karena apa? Karena tanaman tembelekan ini atau dalam bahasa latinnya bernama Lantana camara, itu dalam satu pot bonsai itu berkisar 100 sampai 800 ribu guys. Harga yang cukup fantastis untuk tanaman semak ini guys. Maka dari itu Mas Darmo berinisiatif untuk mengambilnya. Dan nanti Mas Darmo bakal ngebonsai. Ya siapa tahu ada pundi-pundi rupiah yang bisa Mas Darmo kumpulin dari tanaman ini guys. Untuk bagaimana cara dan bahan apa saja yang kita butuhkan untuk ngebonsai tanaman ini, jangan di skip videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Mari kita simak video Mas Darmo. Oke guys, happy watching and bismillahirrohmanirrohim. Oke guys, sebelum kita lanjut, bagaimana cara tanaman ini supaya mendapatkan uang atau supaya berharga? Di sini Mas Darmo mau berbagi info tentang manfaat dan khasiat apa saja sih yang ada di tanaman ini. Ternyata tanaman ini tak sejelek namanya guys. Meskipun namanya tembelekan, tanaman ini dari segi daun yang tua, muda, hingga akarnya memiliki manfaat yang bermacam-macam. Sebagai contoh, dari daun yang tua, tanaman tembelekan ini bisa kita gunakan untuk mencegah tumor ya guys. Dan masih banyak lagi manfaatnya ya, nanti bakal Mas Darmo cantumin di video guys. Oke lanjut. Setelah kita tahu tanaman tembelekan ini bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dan kita juga sudah tahu manfaatnya apa saja, mari kita lanjut ke pengambilan tanaman ini. Nanti banyak prosesnya, nggak hanya kita ambil lalu kita tanam, tapi ada berbagai macam prosesnya. Maka dari itu jangan di skip dan selamat menonton. Oke guys, setelah kita ambil tanaman Lantana camara ini dari tempat asalnya, kita lakukan pemangkasan. Pemangkasan ini Mas Darmo lakukan dengan membuang beberapa batang atau ranting, supaya nanti jika kita tanam itu kita bisa menghasilkan bentuk yang lumayan oke dan agar mengurangi penguapan di dalam media tanam nanti guys. Jadi pemangkasan kalian lakuin seperti apa itu tergantung tingkat seni dan kreativitas kalian masing-masing ya guys. Di sini Mas Darmo hanya memangkas beberapa dedaunan kecil dan hanya mengambil mungkin sekitar 50 atau 30 cm dari batang utama atau dari akarnya guys. Kalau semisal sobat tani hanya mau memangkasnya 20 cm atau 10 cm atau mau dibikin panjang, sekali lagi itu silahkan dari kreativitas masing-masing ya guys. Proses berikutnya yaitu persiapan media tanam. Media yang kita gunakan adalah sekam padi, dan yang kedua adalah arang sekam, dan yang ketiga adalah tanah ya guys. Kemudian ketiga bahan tersebut kita aduk menjadi satu.
Di sini Mas Darmo menggunakan alat bantu berupa cangkul. Dan kalau sobat tani bertanya kenapa kok sesekali memakai tangan, ya itu adalah bukti kalau kita menggunakan tanah topsoil. Karena tanah topsoil adalah tanah yang berada di bagian paling atas, jadi sampah berupa batu, plastik itu memang harus dibersihkan dari media tanam atau media yang mau kita gunakan untuk proses bonsai ya guys. Dan sedikit tips untuk sobat tani dimanapun Anda berada, pastikan media tanam kalian bersih, tidak tercampur plastik ya guys. Karena apa? Karena yang ditakutkan apabila media tanam kalian itu tercampur plastik, tanaman kalian bukannya sehat tapi malah sakit. Lanjut pada proses berikutnya, pengisian media tanaman ke dalam pot. Di sini Mas Darmo menggunakan pot sementara itu menggunakan karung bekas beras. Tujuannya apa? Dari segi tujuannya yaitu yang jelas lebih ekonomis karena kita tidak harus beli. Kalau sobat tani mau menggunakan pot langsung, memang itu saran yang lebih baik. Karena apa? Nanti tanaman tidak perlu pindah-pindah tempat lagi. Dalam artian dari karung, kalau kita menggunakan karung itu dari karung dahulu, kemudian baru kita pindah ke pot. Dan disitulah tanaman yang ditakutkan nanti bakal stres karena dia harus beradaptasi lagi dengan media tanam baru, dengan lingkungan yang baru. Oh iya sobat, di sini Mas Darmo mengisi karung dengan media tanam. Mas Darmo yang pertama itu jangan sampai penuh karena di sini Mas Darmo masih fokus dengan akar, perbaikan akar terlebih dahulu. Apabila nanti akarnya sudah mulai tumbuh dan mau kita tanam atau kita pindah di dalam pot, itu nanti bakal kita kasih video tutorialnya, caranya kalian mau bikin seperti apa di next video berikutnya. Maka dari itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, supaya channel ini terus berkembang dan bisa memberikan beragam informasi tentang tumbuhan ya guys. Pada media tanam berupa karung beras ini guys, Mas Darmo mengikatnya menjadi dua bagian. Yang pertama Mas Darmo ikat di bagian tengah, dan yang kedua Mas Darmo ikat di bagian ujungnya. Hal tersebut bertujuan apabila hujan turun, maka media tanam kalian tidak hancur atau tidak berantakan di dalamnya. Karena apabila media tanam kalian yang di dalamnya hancur, proses untuk pembuatan akar menjadi terkendala dan ujung-ujungnya bonsai kalian menjadi lebih lama lagi untuk tumbuhnya ya guys. Jadi saran dari Mas Darmo, ikat bagian tengahnya, padatkan tanahnya, kemudian ikat bagian ujungnya. Setelah dengan proses ini kalian selesai, maka pindahkan tanaman kalian ke tempat yang terkena sinar matahari ya guys, supaya tanaman kalian lebih cepat untuk tumbuhnya. Dan ini adalah tanaman yang selesai kita bonsai tadi, hasilnya seperti ini kira-kira. Dan ini adalah tanaman bakal bonsai milik Mas Darmo. Di situ ada jambu kristal, ada jambu air, dan ada beberapa jenis lantana. Oke guys, proses bonsai kita sudah selesai. Dan untuk yang sudah menyaksikan video dari Mas Darmo Channel, jangan lupa subscribe, comment, like, and share ya. Nantikan video berikutnya dari Mas Darmo Channel. Terima kasih and wassalamualaikum.